Saya jelasin, saya itu dulu Islam bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja karena Shalom, selamat datang kembali di channel Menjawab Polemikus. Di dalam video kita kali ini kita akan kembali mendengarkan kesaksian dari seorang murtadin ya. Beliau dulu ini seorang muslim yang sangat taat ya, lahir dari keluarga Islam juga. Tetapi pada akhirnya dia mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan Yesus dan dia dengan sangat berani memutuskan untuk murtad dari Islam. Bagaimana kesaksiannya dan bagaimana perjalanan hidupnya sehingga dia murtad dari Islam? Mari bersama-sama kita dengarkan kesaksiannya dalam video berikut ini. Oke, saya jelasin. Saya itu dulu Islam bang. Saya itu Islam yang fanatik, Islam yang dimana aku tuh nggak suka sama orang-orang Kristen ya. Pokoknya orang-orang yang beda agama sama saya tuh ngerasa gimana gitu, mereka tuh di mata saya tuh udah jelek aja karena saya dari kecil udah didoktrin bang. Karena saya sekolah Islam, lingkungan saya semuanya Islam, gak ada orang Kristen bang di lingkungan saya, di rumah saya itu nggak ada. Keluarga saya juga Islam semua, jadi nggak ada celah untuk mengenal pengajaran Yesus gitu loh. Ya yang saya tahu Yesus hanya Nabi Isa gitu loh. Dan ada kesempatan di mana saya punya teman Kristen bang, saya nggak tahu kalau dia itu orang Kristen. Nah setelah saya tahu dia orang Kristen, saya tuh marah-marah gitu, udah kamu nggak usah berteman sama saya lagi, aku udah nggak mau berteman sama orang kafir gitu. Dan hati saya itu optimis, pokoknya saya harus bisa menjadikan dia itu orang Islam. Nah itu dan dimana saya itu sering menyerang keimanan dia, tapi dia tuh kuat banget sama iman dia. Saya tuh mikir, kok orang Kristen itu imannya kuat-kuat ya, padahal agama Kristen kan sering dihina, gereja dibakar, sering dimusuhin, dikapir-kapirin, tapi kok kuat gitu loh. Saya berpikir apa sih yang menguatkan dia tuh apa gitu loh ya. Nah, kita cekcok, terus saya tuh ngerasa kesekak waktu itu karena teman saya menanyakan mukjizat Nabi saya, dan saya tahu cuman Al-Quran dan membelah bulan gitu. Dia tuh ketawa, membelah bulan gimana? Ya saya nggak suka ya bang ya, karena bagi saya siapapun yang menghina Nabi saya ya darahnya halal, itu agama saya dulu. Ya mungkin nggak semua lah orang Islam itu intoleran. Kalau saya orang Islam yang intoleran gitu. Dan saya tuh tantang Tuhan Yesus waktu itu. Coba kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang benar, kalau memang Tuhan kamu itu Tuhan yang hidup, kalau memang Tuhan Yesus itu adalah Tuhan semesta alam, tunjukin sama saya, kata saya gitu. Suruh datang ke mimpi saya tantang Tuhan waktu itu, dan luar biasa saya mengalami Tuhan bang, dimana Tuhan tunjukkan firman yang luar biasa pada saya. Saya tuh niatnya buka Google, saya tuh mau mencari mukjizat Muhammad gitu ya, mau mencari mukjizat Muhammad karena teman saya nanya-nanya terus mukjizat Muhammad itu apa, dan saya tuh cari tahu karena yang setahu saya itu mukjizatnya cuma membelah bulan sama Al-Quran aja, itu mukjizat terbesar gitu loh. Malah yang keluar itu Matius pasal 28 ayat 18 sampai 20. Saya bingung ini apa. Saya ngetik apa, keluarnya apa, aku bilang. Yesus berkata, aku berkuasa di surga dan di bumi, di langit dan di bumi. Dia akan menyertai kita sampai akhir zaman, menyertai orang-orang percaya. Itu yang membuat saya bertobat. Dan masih panjang sih bang, tapi waktunya udah gak ada tuh mau habis. Pantes berani pindah agama. Kalau ada orang tua, insya Allah orang tua menentang. Padahal saya bikin PT itu nggak lagi nyinggung-nyinggung soal agama deh perasaan. Ingat ya, duniawi itu panah loh. Orang tua, saudara, tetangga, sekalipun kamu nggak bisa menyelamatkan saya. Terus apa? Kenapa kamu ikut campur urusan saya? Kenapa saya mengikut Kristus? Karena dialah juru selamat saya, juru selamat manusia. Hanya saja kamu belum mengenal keselamatan dan kebenaran. Lantas, saya harus percaya sama manusia? Tentu tidak. Saya percaya sama Tuhan saya. Saya percaya sama Tuhan saya. Karena dia berasal dari atas, yaitu dari surga. Karena dia adalah pemilik tahta sorgawi, berkuasa di langit dan di bumi. Pada Yohanes pasal 6, ayat 38, sebab aku telah turun dari sorga bukan untuk melakukan kehendakku, tetapi untuk melakukan kehendak dia yang telah mengutus aku. Dan inilah kehendak dia yang telah mengutus aku, yaitu supaya dari semua yang telah diberikannya kepadaku jangan ada yang hilang, tetapi supaya aku bangkitkan pada akhir zaman.
Sebab inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan yang percaya kepadanya beroleh hidup yang kekal, supaya aku membangkitkannya pada akhir zaman. Di akhir zaman, Yesus itu akan membangkitkan semua manusia, paham kamu? Dan asal kamu tahu, Yesus adalah juru selamat manusia dan dia adalah hakim yang adil. Dia adalah firman Allah, firman yang menjadi manusia. Sedangkan kamu siapa mau menghakimi saya? Hei, pada Yohanes pasal 8 ayat 12, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Karena saya ingin memiliki terang hidup, ingin mengetahui kebenaran, saya mengikut Tuhan saya, itu Yesus Kristus sang juru selamat manusia, bukan mengikut mulutmu itu loh. Nih ya, kenapa orang Islam pindah ke Kristen, dia akan dibenci. Kamu mau tahu? Pada Yohanes pasal 15 ayat 19, firman Tuhan katakan, sekiranya kamu dari dunia, tentulah dunia mengasihi kamu sebagai miliknya. Tetapi karena kamu bukan dari dunia, melainkan aku telah memilih kamu dari dunia, sebab itulah dunia membenci kamu. Saya milik Tuhan, oke? Saya terima atas kata-kata dari kamu, kata Tuhan Yesus, kasihilah. Karena dia tidak tahu apa yang dia perbuat. Saya mengasihi kamu dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih. Shalom. Assalamualaikum. Ya, teman-teman sekalian, kita sudah bersama-sama mendengarkan kesaksian yang sangat-sangat luar biasa. Ini adalah sebuah perjalanan hidup yang sangat bagus ya, yang sangat terinspirasi. Dan ketika kita mendengarkan kesaksiannya, kita bisa merasakan bahwa Tuhan telah bekerja secara luar biasa di dalam kehidupan beliau, teman-teman. Ya, kita bersyukur karena sampai sekarang beliau ketika memutuskan percaya Kristus sampai sekarang masih tetap setia untuk mengikut Tuhan, gitu ya. Teman-teman, saya mau cerita sedikit mengenai orang-orang berani ini yang rela atau siap menghadapi tantangan apapun, dan mereka siap mengambil keputusan yang sangat-sangat besar di dalam kehidupan mereka. Keputusan apakah itu? Ya, keputusan untuk murtad dari Islam dan menjadi Kristen. Teman-teman sekalian, di Indonesia sendiri, keputusan untuk meninggalkan Islam itu adalah sebuah keputusan yang tidak mudah, teman-teman. Itu adalah termasuk dari keputusan-keputusan yang sangat-sangat besar. Keputusan yang betul-betul antara hidup dan mati. Itulah Indonesia. Kenapa bisa seperti itu? Begini, teman-teman. Agama di Indonesia ini, terutama Islam, termasuk agama yang bergabung dengan budaya seperti dua sisi mata uang yang tidak terpisahkan. Jadi agama Islam dan budaya itu semacam satu kesatuan yang tidak dipisahkan. Jadi kadang-kadang kalau kita berbudaya itu, apalagi di Indonesia, khususnya di tempat-tempat yang mayoritas Islam, budaya mereka itu ya Islami gitu. Ketika mereka melakukan apa-apa, ya selalu berhubungan dengan Islam, dan dalam segala aktivitas budaya mereka selalu berhubungan dengan Islam. Nah, sehingga ada salah satu dari kelompok mereka yang berani untuk murtad meninggalkan Islam, berani sekali untuk mengambil keputusan meninggalkan Islam. Dia akan menghadapi kehidupan yang sangat rumit. Penolakan dari keluarga, penolakan dari society atau lingkungan atau masyarakat di mana dia berada, itu ditanggung semuanya. Dan otomatis, teman-teman, semacam bullying, olok-olok, cacian, makian, apa semua itu resikonya besar sekali, dan bahkan ya berujung kayak masuk penjara, diancam, apa segala macam, semuanya masuk gitu loh. Sehingga saya sebut mereka ini adalah orang-orang, bagi yang sungguh-sungguh ya, yang betul-betul sungguh-sungguh seperti ibu ini, ya mereka ini seperti pahlawan-pahlawan iman, teman-teman. Mereka berani sekali gitu loh, ya.
mengambil resiko yang besar itu, ya. Karena ya kita sudah banyak melihat contoh Yusuf Roni misalkan, Saifuddin Ibrahim misalkan, ya menyatakan kebenaran ini kan nggak semua orang legowo menerima itu gitu teman-teman ya. Apalagi ya berbicara tentang murtad lah apa segala macam, itu bukan perkara yang mudah ya teman-teman. Itu perkara-perkara yang besar, perkara-perkara yang rumit, perkara-perkara yang tidak gampang untuk dilakukan, dan mereka berani melakukannya ya. Seperti yang saya katakan tadi contoh-contohnya itu ya, Saifuddin Ibrahim, Yusuf Roni ya, mereka itu dulunya ya terancam juga gitu loh ya, dan bahkan masuk penjara gitu ya, mengalami hal-hal semacam demikian. Nah, memutuskan murtad apalagi dari keluarga muslim yang mungkin termasuk terpelajar, termasuk yang ketat, termasuk yang betul-betul itu dididik secara luar biasa di dalamnya, dan akhirnya kita sendiri memutuskan murtad, ya itu bukan perkara yang mudah gitu loh ya, untuk keluar dari tekanan-tekanan publik. Nah, orang-orang semacam demikian kan ya udah siap segalanya gitu, karena bagi saya teman-teman, menghadapi bullying, menghadapi olok-olok, cacian, makian itu jauh lebih berat dibandingkan kalau kita dipukul atau ya masuk penjara gitu. Mental itu kena gitu loh teman-teman. Tapi luar biasanya mereka ini apa ya, strugglingnya kayak mana pun mereka maju terus gitu. Mereka luar biasa sekali. Dan mereka ini saya yakin teman-teman betul-betul telah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan, sehingga mereka berani memutuskan untuk mengambil keputusan yang besar ini ya. Tidak ada orang yang berani mengambil keputusan dan efeknya itu antara hidup dan mati ya, kalau dia tidak pernah mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Hanya orang-orang yang nggak tahu diri aja, hanya orang-orang yang bego aja yang mengambil keputusan keputusan besar dalam hidupnya, tapi dia tidak mengalami perjumpaan pribadi dengan Tuhan berkaitan dengan pindah agama atau murtad itu. Ya, hanya orang-orang bodoh aja yang kemudian murtad gitu ya, tapi dia tidak pernah mengalami. Ya, itu hanya orang bodoh aja. Tetapi kalau orang sungguh-sungguh mengalami Tuhan teman-teman, dia tidak hanya memutuskan murtad, dia pun bersaksi juga gitu loh, kayak gini, kayak mereka ini. Dia kasih tahu ke orang-orang, aku udah murtad gitu, aku udah meninggalkan Islam, aku percaya Yesus sekarang karena begini, bukan begini. Dia kasih tahu semua, karena dia betul-betul mengalami teman. Dia nggak peduli lagi mau orang omong apa, mau society bicarain apa, orang tua mau bagaimana. Ya bukan berarti dia nggak sayang orang tua juga ya, tapi memang kalau sudah alami dan dipanggil oleh Tuhan itu nggak bisa. Makanya Tuhan bilang itu ya, kehendak manusia itu bukan kehendakku, dan kehendakku bukan kehendak manusia gitu. Nah, kalau dia sudah bisa, kalau Tuhan sudah berkehendak, ya apapun orang ngomong, apapun orang melakukan cara bagaimanapun, tidak akan pernah bisa melawan Tuhan teman-teman. Ya kayak ginilah ya, manusia itu bisa merencanakan, tetapi Tuhanlah yang menentukan. Misalkan gini, ketika Yesus lahir gitu kan, Herodes itu kan sangat tidak mau ada raja baru yang lahir yang kemudian menjadi pesaing tahtanya gitu, dan dia memiliki rencana untuk membunuh Yesus. Ya, dia berkuasa teman-teman, dia punya kuasa, punya power yang luar biasa. Tetapi kalau Tuhan tidak mengizinkan hal itu terjadi, mau bagaimanapun powernya Herodes, dia mau menyuruh orang untuk bunuh semua anak kecil dan sebagainya, dengan segala cara upaya dia lakukan dengan penuh kekuasaan yang besar, kalau Tuhan belum mengizinkan, tidak akan pernah bisa terjadi teman-teman. Jadi kedaulatan itu di tangan Tuhan, termasuk dalam hal keputusan-keputusan besar yang dilakukan oleh orang-orang di dalam kehidupan mereka ya, terutama bagi orang-orang percaya yang percaya kepada Kristus gitu. Ya, Tuhan telah mengatur itu semua, Tuhan yang memilih. Makanya firman Tuhan bilang, bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Ya, kalau Tuhan sudah memilih kita, maka dia itu akan terus menjaga kita, akan terus menopang kehidupan kita. Ya, kita juga tidak kemudian lantas mengapa Tuhan tidak melindungi dari orang-orang yang kemudian harus korban nyawa dan sebagainya. Ya, termasuk itu adalah kehendak Tuhan di dalam kehidupan mereka. Ya, Tuhan mungkin sudah berkehendak ya waktunya. Tetapi kalau memang belum waktunya dan Tuhan tidak menghendaki apapun berkaitan dengan nyawa orang, hal-hal yang mau menjahati orang itu, Tuhan belum menghendaki,
mau kayak mana pun caranya, mau besar-besar apapun power orang itu yang mau melakukan segala macam daya upaya itu, tidak akan pernah bisa ya untuk mengalahkan anak-anak Tuhan. Tidak bisa, teman-teman, ya. Tapi kalau Tuhan sudah berkehendak, ya terjadilah, maka terjadilah. Tapi jika tidak, mau bagaimanapun tidak bisa. Itulah yang menjadi keyakinan orang-orang Kristen, teman-teman. Orang-orang percaya seperti Murtadin ini, ya, bahwa semua yang terjadi di bawah kolong langit ini bergantung pada keputusan Tuhan. Tidak bergantung pada rencana manusia. Manusia boleh berencana, manusia boleh melakukan A, B, dan C besok. Tapi jika Tuhan tidak mengizinkan apapun yang kau rencanakan, ya tidak akan bisa dikerjain. Kalau memang Tuhan belum mengizinkan. Kalau itu bisa dikerjain, ya berarti Tuhan mengizinkan, gitulah kira-kira. Nah, di dalam kehidupan orang Kristen itu kami percaya bahwa kehidupan kami senantiasa dipimpin oleh Tuhan, dipimpin oleh Roh Kudus, ya, untuk mengarahkan kita pada kehidupan yang benar, kehidupan yang baik, kehidupan yang berkenan, ya. Maka saya mengajak kepada teman-teman semuanya untuk kita doakan para murtadin, siapapun para murtadin yang kita ingat, entah itu Ibu Fatimah Sakdia, ibu yang bersaksi ini, Pak Safudin Ibrahim, Pak Yusuf Roni, dan banyak para murtadin-murtadin yang bisa kita ketahui satu persatu namanya kita sebut, kita doakan mereka. Ya, karena apa, teman-teman? Tantangan yang mereka hadapi itu jauh lebih besar dibandingkan dengan tantangan yang kita hadapi sebagai orang Kristen yang mungkin sudah sejak lahir orang tuanya Kristen, ya kita pun pasti mewarisi iman orang tua kita. Ya, ketika kita besar dewasa dan kita meyakini bahwa Yesus itu Tuhan dan kita mulai berdikari dalam iman, dalam arti ya kita dalam hati sendiri, ya tidak bergantung lagi kepada orang tua kita bagaimana mereka mewarisi iman kepada kita, tapi kita memang percaya karena kita memilih untuk percaya gitu loh, ya, bukan karena orang tua bilang ini ya kita ikut. Enggak, itu bukan iman yang ikut-ikutan itu yang kita punya, tapi iman karena kita meyakini Tuhan kita, karena Tuhan berjumpa dengan kita secara pribadi. Nah, kita mendoakan mereka, ya, supaya apa? Supaya mereka tetap tekun di dalam Tuhan, terutama bagi teman-teman yang setia melayani, ya, orang-orang saudara-saudaraku umat para murtadin yang setia melayani, ya, supaya mereka tetap semangat. Karena apa? Tantangan yang mereka hadapi itu bukan tantangan yang mudah, teman-teman, bukan tantangan yang gampang. Itu tantangan-tantangan besar yang mengancam nyawa mereka, ya. Kemanapun mereka pergi, kita terus doakan, serahkan mereka dalam tangan Tuhan. Supaya apa? Supaya mereka senantiasa aman di dalam perlindungan Tuhan. Mereka senantiasa aman di dalam kontrol Tuhan, ya. Dan seluruh pelayanan yang mereka kerjakan boleh berjalan dengan baik, boleh berjalan dengan penuh sukacita, karena ada Tuhan yang senantiasa menolong dan menopang pelayanan mereka, ya. Dan terutama keluarga mereka mungkin masih ada yang muslim gitu, ya, masih ada yang belum percaya kepada Kristus. Kita terus doakan mereka juga, ya, supaya mereka, ya, dengan melihat anaknya yang semakin baik gitu, ya, semakin setia kepada Tuhan, ya, semakin menunjukkan sesuatu yang positif karena ya mengikuti ajaran-ajaran Yesus, ya mereka juga mungkin bisa kemudian digerakkan hatinya oleh Tuhan, ya, karena ya kembali lagi percaya kepada Kristus itu bukan perkara manusia yang mau mengubah hati orang gitu, ya. Siapa sih yang bisa mengubah hati orang gitu? Mau penginjil sehebat apapun yang nggak bisa mengubah hati orang gitu, ya. Semua itu pekerjaan Tuhan, dan kalau Tuhan berkehendak, orang tua mereka pun juga bisa percaya kepada Kristus, keluarga mereka pun dimenangkan, sanak saudara teman-teman mereka pun dimenangkan, ya, melalui kesaksian hidup mereka. Jadi terus kita doakan mereka, teman-teman, ya, kita serahkan dalam pertolongan Tuhan, hamba-hamba Tuhan, anak-anak Tuhan yang telah memilih untuk percaya kepada Yesus Kristus. Oke, teman-teman, itu saja video kita hari ini. Ya, mohon maaf saya bicara terlalu lama. Biarlah kiranya video ini menjadi berkat bagi kita. Kita akan membaca satu firman Tuhan, teman-teman. Yohanes 3 ayat yang ke-16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Sekali lagi,
Yohanes 3 ayat 16. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ya teman-teman sekalian, firman Tuhan ini sangat jelas dan eksplisit bahwa keselamatan itu tidak bisa kita kerjakan melalui usaha kita, melalui upaya kita. Ya banyak orang berpikir bahwa memperoleh keselamatan itu ya lewat kita berbuat baiklah, membantu orang dan sebagainya. Ya pertanyaannya ya, kalau kamu membantu orang dalam satu hari, apakah itu bisa menghapus seluruh kebaikan yang telah kau lakukan, kesalahan yang kau lakukan? Dan kalaupun kamu merasa kamu telah berbuat baik dalam satu hari, apakah kamu yakin bahwa kebaikanmu itu jauh lebih banyak dibandingkan kesalahanmu dalam sehari? Namanya manusia teman-teman, saya tidak pernah meyakini bahwa dalam sehari itu kita bisa melakukan kebaikan jauh lebih banyak daripada kesalahan-kesalahan kita. Karena saya percaya kita ini manusia berdosa. Dosa yang kita lakukan itu tidak hanya kita mencuri, ya kita kita membunuh misalkan, ya hal-hal yang besar itu. Tidak hanya itu aja, tetapi kesalahan-kesalahan itu, dosa-dosa itu terhitung lewat pikiran kita pun. Kalau kita berpikir buruk tentang orang lain, itu juga dosa gitu. Itu bukan sebuah kebaikan, itu juga dosa, dan itu pun terhitung jahat di mata Tuhan gitu loh. Ya, maka dengan begitu apakah kita masih yakin bahwa lewat itu kita bisa dihapuskan dosanya? Ya, saya yakin enggak. Adam aja sebelum jatuh dalam dosa semua kebaikan-kebaikan semua yang dia lakukan. Tetapi ketika dia jatuh dalam dosa, ya kebaikan-kebaikan yang dia lakukan sebelum dia jatuh dalam dosa ya tidak menghapus satu kesalahannya itu gitu loh. Ya bagaimana dengan kita manusia biasa, seorang nabi aja, dalam tanda kutip nabi dalam pandangan orang-orang di luar Kristen ya. Tetapi dalam kekristenan ya Adam itu bukan nabi gitu. Nah intinya ya dia punya satu kesalahan aja nggak bisa dihapus oleh segala kebaikan yang dia buat. Bagaimana dengan kita? Logikanya begitu aja. Ya maka firman Tuhan ini mengingatkan kita bahwa Allah itu mengasihi kita sehingga dia mengirimkan anaknya yang tunggal, yakni siapa? Yesus Kristus, untuk menebus kita dari segala salah dan dosa kita. Maka siapa yang percaya kepada dia, firman Tuhan jelas, ia tidak akan binasa, ya, melainkan apa? Dia memperoleh hidup yang kekal. Ya. Jadi keputusan kita di dunia ini teman-teman, yang kehidupan kita ini yang paling banter itu 70 tahun kita hidup di dunia ini, sangat menentukan untuk kehidupan kita yang akan datang nanti. Menentukan untuk hidup di neraka dan menentukan juga untuk hidup di surga. Dan bagi saya, bagi kami orang Kristen yang tidak percaya kepada Kristus itu, dia telah memilih untuk hidup kekal di neraka. Dan bagi mereka yang percaya kepada Yesus Kristus, dia telah memilih untuk hidup kekal di surga. Dan saya mengajak teman-teman, siapa yang mau, mari. Kesempatan masih ada selama nafas masih menemani raga kita. Oke teman-teman, demikian video kita, demikian juga firman Tuhan yang kita baca. Biarlah kiranya firman ini menjadi rema dan menjadi penolong bagi kita, untuk kita terus mengingat bahwa kita ini manusia berdosa dan harus percaya kepada Kristus. Tuhan berkati kita semua. Sampai jumpa di video selanjutnya. Shalom.